Mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita pagi hari ini masuk kepada mohon perbaikan agama dan akhirat kepada Allah. Ada beberapa hadis yang kita nukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doanya, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, aslih li, perbaikilah, li untukku, dini, agamaku, alladhi huwa ismatu amri, alladhi yang dia ismah, sebagai benteng, amri, urusanku, wa aslih li, dan perbaikilah li untukku, dunyaya, duniaku, allati fiha ma'ashi, allati yang fiha padanya ma'ashi, kehidupanku, wa aslih li akhirati, dan perbaikilah aslih li untukku akhirati, akhiratku, allati fiha yang fiha padanya ma'adi, tempat kembaliku, waj'alil hayata, dan jadikanlah al-hayah, kehidupan, ziyadatan, mempunyai nilai tambah, li untukku, fi kulli khair, dalam setiap kebaikan, waj'alil mauta, dan jadikanlah al-maut, kematian itu, rahatan, sebagai rahah, istirahat, terbebas atau kebebasan, li bagiku, min kulli syarr, daripada segala syarr, keburukan, kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Doa ini tercantum di akhir-akhir kitab Bulughul Maram. Mari kita pahami dulu ini satu persatu. Yang pertama, doa ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah, yakni beliau mengucapkan dalam doanya, Allahumma aslih. Aslih berarti memperbaiki yang jelek, yang rusak, yang buruk, yang tidak berfungsi atau yang tidak baik. Misal ini yang kita pakai, mic ini kepakai, misalnya bunyinya tidak bagus, atau hilang-hilang timbul, atau patah tanggal, lalu kita berusaha bagaimana supaya dia berfungsi sehingga bisa dipakai, dimanfaatkan. Orang yang seperti itu namanya islah, memperbaiki yang rusak, namanya islah. Mendamaikan hubungannya rusak, islah. Orangnya muslih, lawannya ifsad, merusak. Orang yang merusak, mufsid. La tufsidu fil ardi, jangan bawa rusak di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah sebutkan, innama nahnu muslihun. Tidak lain tidak bukan kami adalah orang-orang yang muslih, orang-orang yang berbuat baik.
tidak merusak. Jadi memperbaiki segala yang rusak, segala yang jelek, segala yang buruk, sehingga dia bisa berguna atau bermanfaat, dapat dipakai, namanya islah. Mohon perbaikan asliyah. Asliyah. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah asliyah, memperbaiki. Asliyah li, perbaikilah li untukku. Apanya? Dini, agamaku. Bagaimana kita memperbaiki agama? Bukan agama kita yang buruk, dalam beragama yang buruk, tidak beres, tidak selesai, banyak keraguan, banyak kerancuan, banyak yang salah, banyak menyimpang daripada tuntunan Nabi, lebih-lebih perkara masalah niat. Meminta kepada Allah agar agama kita benar, agama kita baik, agar agama kita lurus, sehingga amalan itu diterima, diredai, dikasih pahala. Namanya asliyah. Perbaikilah, sama dengan ini ya. Tadi saya suruh tukang ke bengkel, karena kendaraan yang dipakai untuk tukang sudah pada rusak. Tadi pergilah ke bengkel, tukar ini, ganti ini, ganti supaya tokcer bisa dipakai lagi untuk mengangkut barang dan kebutuhan tukang. Pergi dia, lalu tiba di bengkel, katanya tolong diperbaiki ini, perbaiki asliyah. Bisa tertangkap? Pak tukang, tolong peluan cek Pak. Kalau tukang jahit, tolong jahitan cek. Meminta orang lain supaya dia memperbaiki, agar dia dapat dipakai, digunakan dan berfungsi lagi. Dia lai tertangkap. Kenapa agama? Kenapa agama? Aslih li dini. Kenapa agama yang kita minta? Perbaiki agamaku. Disebutkan ilatnya, alladzi huwa ismatu amri. Agama itu adalah ismah, benteng, penjaga segala urusan. Sebab kalau agama, tidak ada agama bagi seorang, tidak ada yang akan bentengnya, yang akan memperisainya, menamenginya, melindunginya, menjaganya, melihara, lepas bebas. Kita kena agama orang telanjang boleh gitu, merampok, merampeh, berbuat sesuka semau, karena tidak ada yang membentengi, menangis. Agamalah yang membenteng kita, menamai kita, memperisai kita, menghambat kita, menghalangi kita untuk melakukan apa saja seperti binatang. Contoh, lihatlah orang yang tidak beragama, tiba di pakaiannya tidak ada, ya, tiba di berucap lapis. Andaikan beragama, dia tipis agama atau kalah agamanya dengan keduniawian. Banyak orang agamanya Islam, tapi apa yang dibacanya? Viral sekarang pesantren yang lebih, entah apa yang diomongannya. Seakan-akan dia tidak punya tameng, tidak punya perisai, tidak punya pelindung lagi. Petanda agamanya sudah rusak. Akidahnya sudah tidak beres, keyakinan sudah menyimpang, atau semuanya terhambat, terhalang gara-gara kepentingan dunia. Kalah. Kita minta kepada Allah bagaimana supaya agama itu yang menjadi penghambat, penghalang, perisai, benteng
agar kita jangan terjerembab, terjerumus salah. Sebab kalau tidak baik agama kita, tidak baik semua. Agama tidak baik, cara kita beragama kalau tidak benar, salah semua, menyimpang. Itu yang kita mohonkan kepada Allah. Aslih li dini alladhi huwa ismah, benteng. Ismah itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sehingga beliau ma'sum. Pernah dengar Nabi Muhammad ma'sum? Dia dipelihara, dia dijaga, dia dibentengi, dia ditamai, dilindungi daripada berbuat yang salah. Bernama beliau ma'sum karena beliau mendapat ismah. Kalau Allah sudah ngasih kita ismah, kita akan terpelihara daripada berbagai macam hal, kesalahan, kekeliruan, kesesatan, penyimpangan dan seterusnya. Ismah itu yang kita minta. Nabi Muhammad tidak diminta, beliau dianugerahi. Itu keistimewaan beliau. Kita harus minta, berusaha untuk mendapatkan. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Orang kalau sudah baik agamanya, dia dapat pemeliharaan, dapat penjagaan. Terpelihara kata-katanya, penglihatannya, pendengarannya, pikirannya yang nyeleneh. Terpelihara hatinya, terpelihara tindak tanduknya, terpelihara perbuatan dan sikapnya, terpelihara terjaga keputusan-keputusannya. Karena dia sudah mendapat ismah. Satu. Yang kedua, aslih li dunyaya, perbaikilah duniaku, kehidupanku dan penghidupanku. Apa itu? Meminta, memohon kepada Allah agar kita diberi kecukupan daripada sumber-sumber yang halal, sehingga membantu kita untuk berbuat taat. Orang kalau dunianya tidak beres, tidak selesai, maka dia tidak bisa untuk berbekal buat kehidupan akhiratnya. Sebab ma'as itu penghidupan, ma'isyah. Habis waktu orang untuk mencari ma'isyah, sehingga tidak sempat lagi untuk berbekal, bersiap, berbenah untuk kehidupan akhirat. Kalau bahasa Arab, gilo dia. Betul lah, semua gilo harus nanti. Multi gilo mengakeh, gilo mencari, gilo kerajo, gilo berdunia, gilo hara, gilo pangkat, gilo jabatan, gilo masalahnya. Sehingga karena memang tidak baik agamanya, maka tidak pelihara penghidupannya. Jadi kita minta juga aslih li dunia, ya, perbaiki hidupku, penghidupanku, dan cara aku hidup. Kan dunia, ya, perbaiki untukku duniaku. Allati, yang dunia itu menjadi ma'ash. Apa ma'ash? Itu dia, tempat kehidupan dan penghidupan kita. Kalau tidak baik dunia, yang tadi gajinya, orang bisa pungli, orang bisa korupsi, orang bisa riba, orang bisa menipu, orang bisa mengicu, orang bisa melakukan tindakan-tindakan, bahkan perampokan, pembunuhan, pembegalan.
Dunianya tidak baik. Bahkan demi dunia orang mau mengapa-ngapa dan mau apa-apa demi dunia. Pertanda dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Begitu pula postingan sekarang. Dunia kita sedang tidak baik-baik. Indonesia kita sedang tidak baik-baik. Dunia kita di Indonesia ini sedang tidak baik. Sedang tidak baik. Karena agama orang tidak baik. Kalau agama orang Indonesia termasuk kita terpelihara, terjaga baik, baik agamanya terpelihara, urusannya terpelihara semua. Iya, karena tidak baik. Makanya yang kita minta kepada Allah yang pertama, perbaiki agama. Aslih li dunia, dini dulu, perbaiki agama. Kalau sudah baik agama, semua urusan terpelihara, terjaga. Berarti agama yang memelihara, menjaga semua urusan-urusan pekerjaan kita. Baru kemudian perbaiki dunia. Baik orang yang tidak beragama, dia berdunia nanti. Namanya bahasa Arabnya badunia. Badunia. Gilo di dunia. Bantu anak mati-matinya. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah untukku akhirati. Berilah aku taufik, beri aku petunjuk dan tuntunan untuk melakukan amal saleh yang engkau redai, untuk senantiasa berbuat taat, agar baik nanti kehidupanku di akhirat. Aslih li akhirati, perbaiki untukku akhiratku. Sebab akhirat itu tempat ma'adi kita, tempat kembali kita. Kita akan kembali, akan pulang ke akhirat. Kita tidak tahu kita akan ditempatkan di mana. Bagaimana keadaan kita di sana nanti tidak tahu. Pernah kita sampaikan, ke Makkah saja orang kemarin sebulan lebih yang lalu sibuk orang mencari tempat. Kita di Matingga, di Kekma, di Aziziyah, di Jarwa, di Mispalah kah, di Mahbazin, di apa namanya, di Sisah, macam-macam sibuk katanya. Karena dia akan di situ sebulan lebih. Kalau di Madinah kakek nak dari Pondok Nabawi. Cari. Ibu, kenapa ibu? Karena dia akan ke sana. Bahkan sekarang travel menawarkan semua paket. Benar-benarnya nanti semua paket menawarkan ini supaya orang nyaman tiba di sana. Di dunia tuh. Di akhirat, laikah segelisah tu orang menanyakan di mana. Awak tinggal kemudian dekat neraka atau selakaman neraka. Kalau surga kemudian surga nomor bara. Ya siapa kemudian tinggal sana. Jauh enggak ke arasy Allah sinan lain. Kalau dekat tinggal Nabi jauh enggak sampai surga kemudian. Enggak dua mencari kini dah. Awak enggak gelisah itu. Tandanya kita kurang peduli dengan akhirat. Itu sama saya pengkaiwak tu. Awak enggak peduli. Apa enggak peduli ya, enggak masuk asih saya. Ya. Enggak terlalu kita pentingkan. Orang kalau pikirannya banyak ke akhirat pasti gelisahnya.
Lebih-lebih bagi orang yang akan pergi. Di mana tempat kudian kan? Itu maka dicontohkan ke Makkah. Ke Makkah. Nggak usahlah payah haji. Kalau haji kan 38 hari situ. 8 hari di Madinah, 30 hari di Makkah. Nah, umrah lah. Umrah 12 hari. Umrah 3 balai sehari pagi sehari pulang. Berarti Senin sebalik hari. 10 hari dah Senin. Sibuk. Mau tinggal. Trapelkom menaruhkan hotel bintang sekian, walaupun kadang-kadang tak cocok. Nama saya itulah. Tak cocok, tak sesuai. Begini, bagaimana, begitu. Banyak yang tak sesuai, banyak tak sesuai. Tapi orang pasti akan menanya, awak manusia aku mentuna. Makan yang nak rendang. Halo. Makan yang nak rendang. Alai. Kerajo pemelih. Dia pemelih. Itu kerajo nah. Jadi kalau kita minta kepada Allah perbaiki akhiratku, berarti kita memohon agar kita diberi taufik, tuntunan, bimbingan, arahan, petunjuk, kemauan, kekuatan untuk berbekal bagaimana akhirat itu baik untuk kita. Asli perbaiki akhiratku berarti perbaiki persiapanku untuk menuju akhirat. Perbekalan untuk akhirat. Sebab kehidupan akhirat itu tergantung kini. Sejauh mana usaha, persiapan dan bekal kita. Dan akhirat itu disebut sebagai ma'adi. Tempat pulang, tempat kembali. Yalah, nak kamau oleh. Kita, awak-awak ko, lebih-lebih yang berusia 50-60, kalah mengarah ke situ. Mengarah ke akhirat. Tidak lama leh. Sama awak, tidak lama leh. Entah beralih. Berarti kita harus bersiap-siap di maka tinggal. Sampai kembali situ. Nah, kembali kita kok keduanya. Kau nak mau masuk surga, neraka. Surga itu peringkat-peringkat, neraka berlapis-lapis. Pilihlah. Di asli perbaiki untukku akhiratku. Karena akhirat itu sampai pulang, sampai kembali. 3. Pertama, perbaiki agamaku. Perbaiki duniaku. Perbaiki akhiratku. Waj'alil hayata. Dan jadikanlah ya Allah al-hayah. Ini terang kan? Dan jadikanlah al-hayah kehidupan itu ziyadah. Sebagai penambah. Ziyadah tambahan. Ziyadah tambahan. Tambahan untukku dalam semua seluruh kebaikan. Kalau bahasa waknya, kau hidup Jawa, hidup kau akan menambah lah. Nambah-tambah kau, nelok tambah, jangan makin lama makin buruk. Ada orang orang tu muda awak kurang. Kaki, kepala, tangan. Makin tua makin bertambah menyeso. Makin tua makin bertambah menyeso. Tahu menyeso? Tak menyenso. Makin menambah balik baban. Ya. Makin cama, makin serangkah, makin tamak. Makin suka mengambil mengai-ngai punya orang. Kan menambah baban. Menambah baban kan? Kita ulang, lihat. Tergantung konsentrasi kita.
Jadi intinya ini, sebaik-baik manusia kan umurnya panjang. Khairun nas man tala umuru. Sebaik-baik manusia umurnya panjang. Hasuna amalu, baik amalnya. Dan kita minta kepada Allah panjang umur, amal kita makin baik. Ziyadah, setiap hari itu ada ziyadah, tambahan, ziyadah. Tambahan kebaikan, tambahan persiapan, tambahan bekal. Itu juga. Bu, hidup itu lebih baik daripada mati. Orang lah mati tidak bisa menambah. Siapapun yang sudah mati tidak bisa menambah. Dia mati. Paling dia hanya menerima hasil. Kalau ada yang ditinggalkannya di atas dunia, bisa menambah hasil. Kalau tidak, lapeh hau. Kaji yang dulu-dulu. Ada sekian amalan yang akan terus menyusul walaupun sudah mati. Kemarin kita air, sakyul ma, memberi minum. Kamu tidak minta dana dah. Tapi kalau dikasih, diterima dengan senang hati. Air mengalir. Orang kalau sudah mati, ya habis. Ini tidak bisa menambah. Ziyadah itu tidak ada nilai. Ziyadah. Tambah amal itu tidak boleh. Awak yang masih hidup masih ada. Yang kita minta kepada Allah, jadikan hidup itu sebagai dapat menambah amal baik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, makin kuat kita, makin semangat kita, makin lama kita berbanyak berbuat baik, berbekal. Jangan sampai awak makin lama hidup itu makin menyeso cakap. Menambah barik baban. Amu nak bakal sapon orang kan mabik baran. Bakal sapon ni tak bertemu mailak. Punya orang batai, awak ambisi, orang basuang-suang jo kan tak. Menambah barik baban. Jadi kalau bahasa nenek moyang kita, ansuan-suan menanggai, malapehan. Tahu menanggai? Lapeh. Asal-asal lah pelai ha, tengah-tengah le. Allah ada beban. Kurang-kurangi. Ya orang ko kurang-kurangi. Kurang-kurangi ambek masalah ya orang. Itunya. Jadi kalau kami minta ide, minta kepada Allah umur panjang, tidak rasa kara sakit minta ya. Jika sudah biasa baca umur panjang rezeki murah. Umur panjang amal bertambah. Ziyadatan li fi kulli khair. Apa? Hendaknya kita Allah beri kemampuan, kekuatan, kemauan untuk terus diberi kita taufik itu. Bolehkah diminta kok Nabi yang baca? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli. Nambah kebaikan. Jangan sebaliknya. Jadi ada dua yang kalian suah. Masuan-suah malapeh-lapehan. Ang kelepihan, nangka membarian, nangka menyusahan, mengakibatkan kita kok sansai di, tahu sansai? Sansai kita dia kira. Sansai itu merasai, sebab nambari-bari, ansuan-ansuan malapihan, mananggan bilang. Bahkan kalau dapat tanggungjawabkan ansuan-ansuan mengurangi lagi. Santiang pemerintah siswa, dari suruhnya pensiun leh. Ini tambah juga raja leh. Sandang wak pensiun, gaji dapat. Wak raja nak do, kamu menambah apa leh, menambah bekal leh. Yang susah kami nang kasawah ko ha.
Angoklah cek ke atas, cek keluar, cek ke bawah, saya payah sawah lah. Mansuan-suan mengurangi. Kemudian di samping yang dikurangi, ansulul menambah. Mengurangi beban, menambah bekal, menambah bekal. Maka hendaknya bagi kita, setelah kita mati, masih ada yang terus akan mengalir. Nah, itu tambah. Wajalil mauta rahatan li. Dan jadikanlah ya Allah kematian rahah. Rahah ke istirahat. Sehingga orang kalau istirahat bisa letih. Dan bisa lepas, bebas daripada segala keburukan kejelekan, baik kejelekan diri, kejelekan orang lain. Min kulli syar, daripada segala keburukan dan kejelekan serta kejahatan. Kejahatan orang lain, termasuk kejahatan diri kita, dan segala macam hal di dunia kau yang berpeluang, berpotensi kita mendapat kemudaratan. Dengan mati itu hilanglah semua syar, lebih-lebih kejahatan diri kita. Andakno mati kau istirahat dewa. Jangan menambah, tidak dapat istirahat, menambah payah, menambah susah, menambah menderita. Jadi kita minta kepada Allah, mati itu istirahatlah. Istirahat dia apa? Hadis di bawah. Abu Qatadah bin Rabi' Al-Ansari, dia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilewati oleh jenazah yang sedang diusung di atas kendaraan. Kemudian beliau bersabda, mustarih wa mustarah minhu. Yang istirahat dan yang istirahatkan daripadanya. Qalu, berkata mereka, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Siapa itu Rasulullah yang mustarih, yang istirahat, dan siapa pula yang diistirahatkan minhu daripadanya. Mustarah minhu, diistirahatkan darinya. Kata beliau, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang mukmin, dia itu beristirahat, yastarih, min nasabid dunya, daripada kelelahan dunia, dan azah, dan berbagai macam gangguan-gangguannya yang menyebabkan kita sulit menuju rahmat Allah. Orang mukmin itu mati, orang mukmin itu wafat, dia istirahat. Sebab bagi orang mukmin hidup itu bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk main-main bagi sen. Mereka punya misi dalam hidup. Tahu mereka maka mereka hidup, itu orang mukmin. Sehingga dia hidupku bagi mereka bukan untuk berleha-leha bersenang-senang, maka mereka isilah hidupku dengan hal-hal yang berguna sampai mereka lelah. Ketika mati, berarti orang mukmin berhenti pada kelelahan hidupnya. Nasab namanya. Berhentinya daripada kelelahan hidup. Karena hidup itu bagi mereka bukan untuk bersenang-senang. Sama lihat, orang mukmin hidup bukan untuk bersenang-senang. Bagi orang mukmin senang-senangnya di akhirat. Jangan mencari kesenangan hidup ya. Tidak akan ketemu. Tidak akan pernah berjumpa. Sebab hidup kau tidak pernah akan menyenangkan hidup. Senang tu dalam hidup menjalan dapik. Lah dapik kau tidak lah. No kecil orang wak dapik maka seso. Betul lah kau ya?
Napik so. Ado menjadi pitako. Itu intinya, istirahat. Dan istirahat daripada azaha, gangguan-gangguannya, kesulitan-kesulitan hidupkah. Berbagai macam rintangan hidup, gangguan hidup membuat kita sakit, sulit. Ada nama pitana, ada nama gunjian, ada nama adu, ada nama kicu, ada nama dipungli gitu. Ada kita kan didalimi, dizalimi, macam-macam gangguan yang tiba. Ada berbagai macam teror-teror, intimidasi, kejahatan, keburukan, camai-camai pak. Juga ada aza gangguan-gangguan yang menyakitkan hidup. Berarti hidup dua kali. Yang pertama nasab, yang kedua aza. Nasab melelahkan. Dan hidup tu melelahkan bagi siapa? Bagi orang mukmin. Hidup tu banyak gangguan bagi orang mukmin. Dan lelah serta mendapat gangguan tu ujian cobaan kesabaran mereka. Lalu setelah mati, mereka aku disebut dengan mustarih. Istirahat dia menuju rahmatillah, menuju rahmat Allah. Itu makanya kita doakan warhamhu, beri rahmat dia, warhamha, beri rahmat dia ya Allah. Karena orang mati kalau dia mukmin menuju rahmat Allah. Acok orang kita dengar baca berpulang ke rahmatullah. Apakah semua orang berpulang ke rahmatullah? Apakah semua orang berpulang ke rahmatullah? Tidak juga, tergantung orangnya. Yang berpulang menuju ke rahmatullah orang mukmin. Orang mukmin yang terpelihara agamanya, terpelihara dunianya, terpelihara akhiratnya. Orang mukmin yang hidupnya selalu menambah kebaikan. Jadilah orang-orang kau nanti tiba di hadis tadi bisa istirahat menuju rahmat Allah. Min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Ano mentun, tidak semua lo bisa baca almarhum tu. Kalau kamu puas almarhum saudaranya. Ya berpulang ke rahmat Allah atau menuju rahmat Allah berbeda dengan almarhum. Kalau almarhum kecek para pakar itu kita lah memastikan. Karena almarhum itu kalimat yang sudah jalih. Timbangnya maf'ul, marhum yang dirahmati berarti lah jalih. Padahal tentu lah. Makanya ulama-ulama sebagian menukar menjadi doa. Rahimahullah. Pernah dengar? Rahimahullah. Semoga Allah atau yarham. Allah yarham katanya. Ada nanti ulama besar Allah yarham. Semoga Allah memberi rahmat. Itu doa. Tapi kalau almarhum lah pasti. Maka kecek beliau tidak almarhum dah. Allah yarham atau rahimahullah atau ke rahmat Allah. Telah berpulang orang tua kami ke rahmat Allah. Jadi telah berpulang orang tua kami, mudah-mudahan dapat rahmat. Jadi dari kecapean dunia, gangguan dunia, hiruk pikuk. Kini ko serang hiruk pikuk agak dima-dima. Di kampung kami ini celai hiruk pikuk orang boleh ahli negari. Usang mau usang. Ungki-mungki, cecek-mencecek, mencari-cari kesalahan. Adalah mengelontorkan biaya sekian banyak. Mau di presiden lah.
Mau milih presiden lo lah. Dan seterusnya. Balik kita ke azaha, azah. Ya, gangguan-gangguan dunia. Kesakitan-kesakitan yang ditimbulkan oleh dunia. Dan hirup pikuk dunia. Dunia aku kan hirup pikuk tak? Pergi ke sana aku nak hirup orang. Pergi ke bawah tu. Lepas tembur naik dia. Hirup pikuk orang sana. Heboh dah. Ada yang heboh di Sabtu. Ada yang heboh di Rakaid. Ada yang heboh di hari Senayan lah. Kampung kami PKS. Satu hari pakan, ibu itu. Heboh orang. Hirup pikuk. Jadi dunia aku penuh dengan hirup pikuk. Penuh hirup pikuk. Azah. Nah, hadis di bawah itu dia. Bahwa orang yang fajir, orang yang durhaka, orang jahat, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajarat wa dawab. Orang yang fajir, orang yang durhaka, ahli maksiat dan kafir segala macam, istirahat daripadanya. Jelas. Istirahat daripadanya siapa? Ibad, hamba-hamba. Negeri, sajar, pepohonan, dawab binatang. Halo? Dan istirahat siapa? Tidak pajana mati itu toh? Orang tinggal istirahat. Kini aku ada yang kita ingin istirahat orang ko. Boleh nak boleh betul lah. Lama leh kita mencari kan. Sehingga basolo keluar kasawa bilo lah pajak kemati. Panik mencari. Jalah awak mantun orang kawak. Hidup ia pajak aku orang. Kalau mati ke. Disumpah orang wak. Bila ke mati betul. Bila ke mati nenek wak. Ampun. Kalau mati seseorang fajir istirahat orang. Ahli ibad tu orang-orang istirahat daripada gangguannya. Ancamannya, terornya, keputusannya, gerak-geriknya, tindak tanduknya, pokoknya istirahat orang. Bukan hanya orang. Bilad, naik, jadi kau aman. Aman negeri, tidak ada rusak. Ikut rimbo-rimbo rusaknya. Jalan-jalan, giginya jalan. Giginya jalan, sebab lubang-lubang jalan. Gunung-gunung, itarahnya. Buki-buki digalinya tambang ameh. Tambang, batu-batu baru. Berapa meter orang kelam tu. Rusak alam. Lautan-lautan rusak terumbu karang. Tu. Berarti negeri ko rusak dinyo. Ipajak ko. Tak siapa pajak ko na jadi. Bilad. Asyajar, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Di mana tak istirahat? Tidak usah kadang-kadang. Aduh, ini rambahinya. Tidak usah lah Indonesia kita kaji. Setiap lalu tangan aku gata amin tadi. Ini patahnya pucuk ubi orang. Ini sipaknya lah punya orang. Tangan kah? Tiba kami di sawah tu. Patah-patah seperti orang. Tanaman-tanam pun istirahat daripada gangguannya. Hewan-hewan
istirahat. Berarti kalau orang fajir, yang istirahat itu adalah bukan dia, tapi adalah yang lain. Inyo awal kesengsaraan. Awal kesengsaraan bagi orang fajir, bagi orang neraka adalah kematian. Bagi orang yang tinggal, mu juga mati pajakan lah. Alhamdulillah mati juga kau jadi lah. Mati juga kau jadi namanya. Tidak innalillah mati orang, baca orang. Tidak. Istirahat. Itu namanya mustarah minhu. Mustarih orang lain yang istirahat. Mustarih dia yang istirahat. Kalau mustarah orang lainnya istirahat. Naman kepilih. Alu le, wan kemati le. Kalau mau lu pilih lah tu. Mau masih elok kerja orang. Kalau ada orang menyumpah bos supaya mati le. Cek le je. Cek lagi nak bangi. Dalilnya salah satunya surat Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, fa amma in kana minal muqarrabin. Maka adapun in kana, jika adalah dia termasuk muqarrabin. Muqarrab orang-orang yang didekatkan kepada Allah, posisi kedudukannya muqarrabin. Yang didekatkan atau bertakarub kepada Allah. Namanya muqarrab, orang yang didekatkan. Disebutnya nanti orang kau dengar as-sabiqun. Orang yang paling dahulu adalah orang yang paling dahulu. Awal surah Al-Qiyamah. Farauhun. Kanya. Jika yang kamati itu orang muqarrabin, maka kepadanya dibilang oleh malaikat, rauhun, rahah. Maka sekarang istirahatlah lai. Allah du sidi, istirahatlah lai. Kuto, istirahatlah lai. Maju, istirahatlah lai. Mangguang. Mangguang ko terang ada. Istirahatlah mangguang. Iyo mintuo. Istirahat. Kepada orang yang muqarrabin dikatakan rauhun. Rauhun kon rahah, istirahatlah. Lalu tinggal ambillah untuk orang lain lah. Ini kami orang lain, ini santuan orang lain, ambil orang lain. Engkau istirahat. Kapan kita dibaca? Diambang kematiannya. Diambang kematiannya turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat mengatakan rauhun. Raihan, aroma, wangi. Harum-haruman dan rezeki-rezeki, raihan. Wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagi siapa? Muqarrabin. Kok ada pe awak lah ko. Kecil beliau lah istirahat lah. Mustariyah istirahat lah. Lah sarame korang lain lah. Ini nanti bawa katunya untuk mari kita berangkat. Mari berangkat. Jangan dipikir yang tinggal-tinggal kau lah. Biasalah. La khaufun alaihim walahum. Atau tiba ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu surah Al-Fussilat. Nah, itu ayat farahu wa raihan wa jannatin wa amma in kana min ashabil yamin. Iko pun bagus. Dan adapun in kana, jika adalah dia termasuk golongan kanan 90, dikatakan fasalamun laka min ashabil yamin. Maka salam bahagia, salam sejahtera, salam kedamaian untuk wahai ashabul yamin.
ketika mati kau, ketika mati. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalim, adapun jika adalah yang akan mati itu termasuk orang yang mukadzibin, orang yang suka mendustakan dan sesat, fa nuzulun min hamim, maka hidangan itu mereka adalah hamim. Nuzul hidangan, suguhan. Suguhan yang dihidangkan pertama kali kepada tamu datang, nama nuzul. Fa nuzulun min hamim, maka hidangannya neraka hamim. Wa tasliyatu jahim, dan dia akan masuk neraka jahim. Kun. Kematian istirahat dan kematian juga tu orang yang istirahat. Orang yang istirahat. Kali di lempulek lah. Alamak. Kadi awal rahatan li wa ja'alil mauta rahatan li. Ya Allah, jadikanlah kematian itu rahah, sebagai tempat istirahat bagi kami, atau agar kami berusaha beristirahat dengan kematian. Istirahat rahatan li. Itu ayat. Kita lanjut dengan hadis. Tidak boleh meminta mati, sebab hidup itu lebih baik daripada mati. Jangan minta mati. Kok kabaabana laku dia nah. Tahu kau kababa? Nak minta mati jangan. Bola melihat kok kabaabana laku dia nak minta mati jangan. Nak boleh minta mati. Kok bangi salah tapi minta mati jangan. Usia tapi dia minta mati jangan. Jangan minta mati. Kenapa? Karena hidup itu lebih baik daripada dia kecekakan. Adapun orang yang ashabul yamin, golongan kanan, Assalamun laka min ashabil yamin, salam sejahtera, salam kedamaian untukmu wahai golongan kanan. Kau kabar gembira. Terakhir, wa ma in kana minal mukadzibina dalin, dan adapun jika adalah dia termasuk mukadzibin, orang yang mendustakan lagi, dhalin, maka untuk mereka nuzul, hidang mereka air yang sangat panas, hamim, dan mereka akan masuk neraka jahim, tasliyatu jahim. Termasuk dalam penduduk penghuni yang menempati jahim. Salah satu orang-orang nanti yang disediakan untuknya jahim adalah golongan kiri atau golongan al-mukadzibinat tadi. Lalu bolehkah meminta mati? Sebab di hadis pertama, jadikanlah kematian itu untukku istirahat. Nah, kalau begitu boleh tak minta mati? Dan Cokoyo kajian balik. Jangan meminta mati. Dulu paman Nabi namanya Abbas sakit parah, lalunya meminta-minta supaya mati. Rupa kau nak sakit, kau nak orang kini mana? Orang dulu lain je sakit. Kalau mantun sakit kau cik bersama nak kau. Sisuk lah dia sakit kau. Salah seorang yang sakit Abbas mengeluh-ngeluh nak tahan sakit, minta mati. Dinasihati oleh Rasulullah, janganlah minta-minta mati. Itu nasihat Rasulullah. Jangan kau minta-minta mati. Mati jangan dimin. Mari kita baca hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahdukumul mauta li durrin nazala bih. Ko sabana-bana jan atau la
La pakai nun bertasdid, la yatamanna yanna sabana manajan, mengangan-angankan, mengharap-harapkan ahadukum salah seorang kamu kematian lidurrin lantaran mudarat nan tibo. Sekali-kali jangan menginginkan, mengangankan salah seorang kamu kematian lantaran nanta jadi nazalabi ikut terjadi pada dirinya. Ana nazalabi peristiwa nan terjadi. Kau sakit lah, tiba-tiba nak pulang-pulang, saya tak pulang-pulang. Nak pulang-pulang. Kok bala gini cerita no. Itu nazalabihi, dikicau orang atau hutang nak terbaik nazalabi terjadi sesuatu baginya, jamin tak mati. Ada orang berkali kan padang kopi dah salah bunuh diri enggak. Ini karena enggak mampu mendidik anak. Namun nazalabihi fa in kana labuda, maka jika adalah dia mesti juga, labuda mesti juga mutamanian mengangankan minta mati, falyakul, maka hendaklah dia katakan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan, boleh ke? Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali, boleh kan? Nak minta nak nak minta dah kan? Kalau nak minta, oh itu lah mati dari kunak gua, tu mati tu. Mati dan kayu ke sana hati kalian tu. Biar nak mati dan itu meminta mati. Dan kini kau meminta, memohon kepada Allah. Dimohon diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini hidupkanlah aku. Maka natil hayatu khair, jika hidup tu baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kana, apabila adalah wafat itu baik. Berarti kita menyerahkan kepada Allah kedua-duanya. Yang terbaik sisi Allah, silakan. Kalau memang hidup itu baik sisi Allah, kita lalui. Kalau mati itu memang baik, kita lalui. Sebab Allah yang paling tahu. Yang tidak boleh minta mati atau mengharapkan kematian atau mencari mati. Entah di mana mati ko hilangnya, cari mati. Mencari mati namanya. Hadis terakhir, la yatamanna ahadukumul mauta, jangan mengangankan salah seorang kamu kematian. Wala yad'u bihi, dan jangan minta, jangan diminta, jangan diseru, jangan dipanggil bihi, kematian itu. Min qabli, sebelum ayatiyahu, sebelum dia datang kepadanya, sebelum datang kematian kepadanya. Min qabli, sebelum datang kematian kepadanya. Artinya tunggu setelah mati itu. Nya diminta dan datang, itulah bagaimana kita minta mati, nya datang. Bagaimana kita menolak, nak kepai, nya pasti pun. Nah, untuk menyenangkan hati, jika minta yo kepada orang, tak taluklah pilihan, kita serahkan pilihan kepada Allah. Jika memang hidup tu baik untukku, ya Allah hidupkan aku. Jika mati baik untukku, wafatkan aku, memberikan pilihan kepada Allah. Allah yang paling tahu. Dan jangan minta-minta. Di dalam hadis bawah, la yad'u, jangan meminta-minta, dianya datang min qabli, sebelum ayat atau sebelum datang kematian itu kepadanya. Innahu idza mata ahadukum, sesungguhnya apabila mati salah seorang kamu, in qata'a amalhu, pupus, terpotonglah amalnya.
Wa innahu la yazidu min umuru ila khairah. Dan sesungguhnya tidak bertambah melainkan menambah kebajikan. Umur panjang bagi seorang mukmin menambah kebaikan. Kenapa? Salat, puasa, sedekah, beramal saleh. Orang mati, ya salat. Salat. Awak masih bisa berzikir, bisa doa, bisa baca Quran, bisa datang ke 3 balai, bisa namanya safari dakwah, safari dakwah apa namanya? Wisata rohani, religi, bisa. Orang mati tidak bisa wisata religi kan? Jadi bagaimanapun hidup itu menambah kebaikannya, minta mati, usahakan. Wala yazidul mu'min, tidak akan menambah kepada orang mukmin itu umurnya melainkan kebaikan. Jadi makin tua orang mukmin itu makin baiknya. Kalau ada orang makin tua makin dah baik, barangkali kadar keimanannya dikeragui. Dengan begitu nampak di kita di siko bahwa sangat penting niat lah. Acolah doa aku, hafalah doa aku. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ada orang ragu. Aman. Kalau aman kita lanjut saja. Tahu. Kalau ada orang mati bagai kita lanjut dulu. Nah, berkaitan dengan doa tu, bila dibaca, begitu lah. Boleh dalam sujud, boleh. Di akhir salat boleh. Di tengah malam, ya boleh lah. Sesudah salat malam boleh. Sanjo boleh. Sebab nak ada dibatasi. Nak ada dibatasi. Karena nak ketemukan juga bacaan setelah salat enggak. Kau bacaan malam enggak. Kau bacaan salat enggak. Kau bacaan enggak. Berarti kau umum. Kapan dan di mana saja acok-acok lawan wa Allahumma aslih li. Lebih-lebih agama kita kacau. Kalau kacau kita dalam agama sakit kepala mu. Sakit kepala. Antah nama kaji kun kedaman. Sakit kepala. Nak gaji. Minta apa? Aslih li dini. Aslih li dini. Ya Allah perbaiki agama nama agama kau pilih apa? Cik ustaz kau mangko, tiba ustaz kau mangko lo. Aku lama lo gaya ustaz. Aku santiang lo pakaian ustaz. Aku retorikano bagus lo. Aku gaya no santiang lo. Kacau. Allahumma aslih li. Perbaikilah kamu nak tentu dan boleh kau pilih. Tiba di kurikulum tak tamat kurikulum. Sebab guru bertukar tiok. Guru bertukar tiap hari. Tamat kurikulum buat. Itu yang pertama. Jadi yang kedua ya, bacanya bisa kapan saja. Dalam sujud jadi. Sebelum salam tidak apa. Sudah salat pun tidak apa. Sebabnya doa aku sifatnya umum. Bagi orang tua tu baca doa aku. Baru itu gitu. Meminta kepada Allah agar Allah waj'alil hayata khair ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup itu menambah. Mintalah panjang umur. Boleh minta panjang umur. Ya tak boleh panjang umurnya. Panjang umur itu. Tulang tahun. Ya Allah, beri aku usia panjang dalam kebaikan. Allah.
Ya Allah, dalam usiaku sekarang makin banyak kebaikanku. Karena orang kalau umur 80 itu, itu namanya orang yang ditawan oleh Allah. Orang yang ditawan oleh Allah untuk hidup. Bangku ditawan hidup, dipabiannya dia oleh Allah, menjadi ujian bagi orang lain. Anak-anaknya ingin masuk surga nak, silakan mengabdi ke orang tua. Tawanan. Dan ditawannya hidup itu rupanya masih dipergunakan orang tenaganya. Rupanya orang suku bagau, suku masyarakat mati. Jadi ada orang yang ditahan sampai kini mati lah, sampai umur 90. Orang-orang itu namanya asirullah, tawanan Allah di muka bumi. Seakan-akan bela pai orang dulu kemudian. Kemudian orang masih banyak membutuhkannya. Orang masih banyak memerlukannya. Itu bisa terkau tak? Namanya pilih ya. Nanti dah pilih ya. Kalau nanti pilih mati boleh. Jadi mintalah umur yang penuh berkah, umur yang bermanfaat, umur yang bisa kita pakai untuk berbuat amal. Itu nak minta lah. Karena kesempatan cukup tu bagi orang-orang yang umur 50, umur 60, itulah kesempatan terakhirnya lah. Bangsa terakhir, nak ada umur tambah tua. Akhirnya cakap balik kerja. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Luar biasa seni susun indah doanya. Kaji kita sudah selesai sampai situ. Kalau tidak ada lagi kita tutup kaji kita. Mudah-mudahan ada berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Pesan ambo itu jo, maksud tinggal-tinggalah nangka nang kamambarian nang kedua apa namanya tinggal-tinggal nang akan terus mengalir kepada kita di alam sana. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.